Oke, bismillah, saya lanjut lagi. Jadi kita bisa lihat juga fenomena yang sekarang mungkin Anda sudah tahu lewat BC atau apa namanya WhatsApp ya. Ada yang mengirimkan tentang ada apa novel yang berkaitan dengan wabah yang sudah tertulis di dalam novel itu. Ya memang gitu ya. Jadi biblioprolaksis ini memang novel itu punya peran untuk menceritakan suatu kondisi, memprediksi suatu kondisi masyarakat gitu terkait wabah penyakit. Nah, contohnya virus corona. Nah, virus corona ini ada juga di dalam bukunya Dan Koontz ya. Dan Koontz itu menulis sebuah novel yang judulnya The Eyes of Darkness. Nah, di situ tertulis in around 2020 a serve pneumonia like illness gitu ya. Jadi dia sudah mencatat tahunnya bahkan secara spesifik bahwa virus corona ini akan ada di tahun 2020. Apakah dia seorang peramal? Nah, itulah kekuatannya novel ya. Jadi jangan salah, orang yang membaca novel itu dia bisa menjadi seorang memprediksi sesuatu gitu ya. Karena memang pakai intuisi ya menulis itu. Atau juga dia bisa sebagai menerima pesanan ya. Kemudian dia sebenarnya yang paling aman memang lewat novel, karena kalau tidak lewat novel, misalnya lewat opini, lewat apa, itu bisa ditangkap gitu ya, bisa dipenjarakan bahkan. Nah, yang salah satu yang paling aman adalah mentransferring apa yang menjadi jeritan hati kita misalnya ya, itu lewat novel karena paling aman. Strategi politik, kemudian ada kalau kita katakan konspirasi, itu bisa kita tuliskan lewat novel, itu paling aman karena novel tidak akan kena penjara atau kena dampak-dampak disembunyikan ya bukunya yang kita tulis itu. Jadi paling aman itu menulis novel, karena di dalam novel ini isu-isu sosial, isu-isu politik itu bisa dengan mudah ditransformasikan dan mudah dipahami oleh banyak orang. Makanya orang-orang yang membaca novel itu sebenarnya dia hidup di dunia masa lalu, masa kini, dan masa datang. Jadi kalau Anda mau menuliskan sakit hati Anda gitu, Anda tulislah lewat novel itu, sehingga novel itu bisa orang akan membacanya bukan Anda gitu, padahal itu adalah cerita Anda. Nah, ini bersembunyi di balik kata-kata ya novel itu. Nah, ini sebagai bibliopropilaksis. Kita masukkan gitu ya konteks biblioterapi ini untuk preventive treatment bagi mereka yang terserang wabah gitu. Nah, terus juga saya pernah katakan sama Anda bahwa biblio ini tidak terbatas pada buku loh gitu ya, tapi juga pada musik, pada film. Nah, saya menemukan ada film drama Korea. Siapa di sini yang penggemar drakor? Ngacung? Ya, di drakor itu ada judulnya Terius Behind. Terius Behind Me ya. Episode ke-20 yang terbit di tahun 2018, 20 Oktober 2018. Di situ ada scene dari filmnya itu yang menjelaskan tentang wabah corona gitu. Jadi sebenarnya corona ini sudah diangkat ke film drama Korea itu di tahun 2018. Nah, ini juga sama bisa menjadi bibliopropilaksis gitu buat kita sebenarnya yang kalau yang ngeh gitu ya, kalau yang ngeh di tahun itu pernah nonton drakor itu. Nah, tapi sekarang terjadi seolah-olah kita merefleksi lagi gitu. Oh iya, ternyata di dalam film itu dijelaskan bahwa virus corona ini virus yang mematikan lah, belum ada obatnya lah dan sebagainya. Nah, ini kan bisa merefleksi kita untuk mempersiapkan sebetulnya di masa yang akan datang. Orang diangkatnya tahun 2018, sekarang 2020 terjadi gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah terjadi? Berarti tindakannya kuratif. Dan video ini, kemudian buku yang tadi Dan Koontz, The Eyes of Darkness, kalau Anda mau nanti saya kirimkan link PDF-nya kalau Anda mau baca bukunya. Nanti akan saya kirimkan PDF-nya ke PJ untuk Anda refleksikan gitu ya, seperti apa sebetulnya wabah corona ini dibahas di dalam novel tersebut.
Nah, kalau yang The Eyes of Darkness ini diterbitkannya bahkan jauh sebelum drama Korea yang tadi, yaitu di bulan Februari tahun 1981 dan cetakan yang keduanya di bulan Juli tahun 96. Nah, sebenarnya si penulisnya ini, Dean Koontz ini juga dia punya nama pena yang banyak, saya nggak hafal. Pokoknya untuk yang The Eyes of Darkness ini dia pakai nama penanya Dean Koontz. Tapi sebenarnya dia nama penanya banyak gitu ya. Oke, itulah bibliopropilaksis. Sebelum sampai ke yang lain-lain, bahwa ada juga namanya tutorial group terapi ya. Kalau tutorial group terapi itu dia lebih ke grouping gitu ya, klasikal kalau saya bilang itu untuk terapi bersama-sama, dan ini biasanya berdasarkan tema-tema tertentu, kemudian duduk bersama dan merefleksikan sebuah masalah itu berdasarkan kisah atau cerita-cerita dari masing-masing pesertanya. Ada lagi literaterapi. Nah, ini literaterapi juga sama sih, penggunaan sastra ya, penggunaan sastra untuk bahan terapi. Ini dikutip juga oleh Rubin, oleh Pardek tahun 1978. Berikutnya menurut Webster tahun 1981, Webster ini mendefinisikan biblioterapi itu sebagai guidance in the solution of personal problems through directed reading. Jadi membaca langsung sebagai solusi ya, pemecahan masalah untuk masalah-masalah personal. Menurut Berry juga tahun 1978 dia mendefinisikan biblioterapi itu, kalau Berry ini lebih menekankan pada keluarga gitu ya, sebagai a family of techniques for structuring and interaction between a facilitator and participant. Jadi kalau Berry tahun 1978 menyebut biblioterapis itu adalah seorang fasilitator, partisipan itu klien gitu ya kalau saya bilang. Jadi dia berbasis on mutual sharing. Jadi di dalam biblioterapi ini harus ada TikTok ya, timbal balik, sharing yang bermutu, berkualitas tentang literatur, tentang pembahasan dari karya-karya sastra begitu. Kemudian menurut Dictionary of Social Work yang dikarang oleh Barker tahun 1987. Nah, ini memang kalau kita lihat literaturnya biblioterapi ini tahunnya tahun-tahun lama gitu. Tahun 1987, tahun 86, 78 ya. Memang sumber-sumbernya sumber-sumber yang lama gitu. Tapi ini juga bisa menggambarkan bahwa ternyata kebutuhan tentang biblioterapi itu memang sempat meningkat gitu di tahun itu, kemudian turun lagi, fasenya sudah peak, fase turun lagi, dan sekarang memuncak lagi karena tatanan masyarakat membutuhkan adanya kesadaran kita terhadap literatur atau literate atau literasi. Nah, nanti kaitannya sama self diagnosis. Nah, jangan-jangan kita terlalu banyak menyerap informasi, terlalu banyak menyerap data, sehingga kita belum bisa melakukan memilah dan memilih mana yang paling tepat buat kita, sehingga tidak terjadi tuh apa yang dinamakan dengan self diagnosis yang salah atau berujung pada anxiety. Semakin banyak terpaan informasi, malah kita bukannya semakin tercerahkan, malah semakin merasa galau gitu, malah merasa tidak menemukan jawaban gitu, malah semakin merasa cemas gitu. Nah, ini yang berbahaya. Maka perlu adanya seorang biblioterapis atau fasilitator yang mengarahkan konten-konten dalam literatur yang dibaca, film yang ditonton, musik yang didengarkan, yang dinikmati itu sebagai refleksi, sehingga nanti klien kita atau partisipan kita menemukan jawabannya sendiri tentang apa yang baik buat dirinya gitu. Nah, tadi Dictionary of Social Work mengatakan biblioterapi adalah the use of literature and poetry in the treatment of people with emotional problems or mental illness. Jadi dia sudah mengatakan ada penggunaan puisi di sini. Nah, tidak hanya literatur atau karya sastra, tapi juga puisi dalam melakukan treatment atau treatment masalah ya. Jadi penanganan masalah untuk orang-orang dengan
masalah-masalah mental. Nah, biblioterapi is often used in social group works. Jadi bisa digunakan juga pada grup gitu ya, grup terapi. Nah, is reported to be effective with people age. Jadi ini cocok buat semua jenis umur. Nah, sebelum UTS Anda sudah diminta untuk menganalisis perkembangan manusia. Nah, disinilah letaknya Anda memahami age dan development. Jadi perkembangan umur, usia setiap orang yang berbeda dari mulai kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, Anda kalau sudah paham itu sebagai basic, sebagai dasar, Anda akan memahami literatur apa yang cocok buat mereka. Ya, with people in institution as well as outpatient, and with healthy people who wish to share literature as a means or personal growth and development. Jadi pada konteksnya biblioterapi itu bisa untuk developmental aja, untuk pengembangan diri saja bisa. Jadi tanpa harus punya masalah, orang dapat biblioterapi juga bisa untuk developmental, untuk pengembangan diri, itu boleh. Gitu ya. Jadi sekali lagi menurut Dictionary of Social Work, biblioterapi itu penggunaan literatur dan puisi dalam treatment bagi orang-orang yang mengalami masalah emosional atau sakit mental. Nah, biblioterapi juga sering digunakan dalam kerja kelompok sosial dan terapi kelompok, lalu dilaporkan efektif bagi semua orang dari berbagai kelompok usia, bagi pasien rawat inap maupun rawat jalan juga cocok, efektif juga bagi orang-orang yang sehat yang ingin berbagi literatur yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadinya, begitu. Nah, tujuannya. Nah, nanti tujuan saya akan bahas di video yang berikutnya. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Silakan.